Kami akan membacakan sebuah cerpen dan sebuah puisi serta menyanyikan lagu dalam satu judul, yaitu Malaikat Juga Tahu. Perkenalkan, nama saya Alvina Ramadiati. Saya Permata Chandra Afifi. Kami akan membawakan lagu yang berjudul Malaikat Juga Tahu. Saya Benadeta Maya. Saya Nela Filia. Kami akan membacakan Saya Alia Bunga Febriadi Descipta. Saya Wafanda Akila. Kami juga akan membacakan cerpen. Selamat menyaksikan. Jadilah aku juga bahagiamu, bahagiaku pasti berbagi. Takdir kita selalu kecuali tiap kau jatuh hati kali ini. Hampir habis tadi aku membuktikan padamu ada cinta yang nyata, setia, hadir setiap hari. Tak tega biarkan kau sendiri, meski seringkali kau malah asik sendiri. Karena kau tak lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak lupawan. Namun kasih ini silakan kau adu, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Hambamu takkan hilang semalam oleh pacar impian, tetapi tak sempatkan yang makin sempurna. Tapi siap untuk diuji, ku percaya diri, cintaku layak sejati. Namun tak kau lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak lupawan. Namun kasih ini silakan kau adu, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Ku temani yang kau selalu bercanda, andai wajahku di hati karena tak sanggup sendiri. Namun tak kau lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak lupawan. Namun kasih ini silakan kau hadir, malaikat juga tahu yang jadi juaranya. Tiada malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak lupawan. Namun kasih ini silakan kau hadir, malaikat juga tahu aku yang jadi juaranya. lelahmu jadilah aku, bahagiamu, bahagiaku pasrah. Berbagi takdir kita selalu, kecuali tiap kau jatuh hati.
Kali ini hampir habis dayaku membuktikan padamu ada cinta yang lain. Tak tega biarkan kau sendiri, meski seringkali kau malah asik sendiri. Karena kau tak lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cermelang, tak rupawan. Namun kasih ini silahkan kau adu. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Hampamu takkan hilang semalam oleh pacar impian, tetapi kesempatan untukku yang mungkin tak sempurna, tapi siap untuk diuji. Ku percaya diri, cintaku lah yang sudah. Namun, tak kulihat terkadang malaikat pada saya tak cermelang tak rupawan. Namun, kasih ini silakan kuadu. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juara. Kau selalu meminta terus berteman. Engkau selalu bercanda. Andai wajah diganti, relakan ku pergi karena tak sanggup sendiri. Namun, tak kulihat terkadang malaikat tak bersayap, tak cermelang tak rupawan. Namun, kasih ini silakan kuadu. Salaf baik nafas. Namun, kau lihat terkadang malaikat tak bersayap, tak cermelang tak rupawan. Namun, kasih ini silakan kau adu. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juara. Kau selalu meminta terus berharap. Engkau selalu bercanda. Andai wajahku ku ganti, relakan ku pergi karena tak sanggup sendiri. Namun, tak kau lihat terkadang malaikat. Gak bisa merasakan auranya Riri. Man, duduk man. Gak bisa nih. Mbak, pergi. Yuk. Kau akan namun, tak kau lihat terkadang malaikat tak bersayap, tak cermelang, tak rupawan. Hah? Punya gue anjing. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti tadi gue. Ini bener sini. Lu nggak bacain, lu baca yang ini. Udah berapa kali? Sampai ketawa dong. Namun, tak kau lihat terkadang malaikat tak bersayap, cermelang tak rupawan. Namun, kasih ini silakan kau adu. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juara. Kau selalu meminta terus ditemani. Engkau selalu bercanda. Andai wajahku diganti, relakan ku pergi karena tak sanggup sendiri. Namun, kau lihat terkadang malaikat tak bersayap, tak cermelang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu. Malaikat juga tahu. Namun, tak kau lihat terkadang malaikat tak bersayap, tak cermelang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu. Malaikat juga tahu. Malaikat juga tahu aku yang jadi juara. Sekian dari kami, terima kasih. Malaikat juga tahu Alif dan Lestari. Laki-laki dan perempuan itu terbaring di atas rumput, menatap bintang yang bersembunyi dari carikan awan kelabu. Saat yang paling tepat untuk bermalam minggu di pekarangan. Perempuan itu hafal rutinitas ketat yang berlaku di sana. Laki-laki di sebelahnya memangkas rumput setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, mencuci baju putih setiap Senin, baju berwarna gelap,
Setiap Rabu baju berwarna sedang setiap Jumat. Bunda menjeram air panas setiap hari pukul 6 pagi untuk semua penghuni rumah, menghitung koleksi sabun mandinya yang bermerek sama dan berjumlah genap 100 setiap pagi dan sore. Banyak orang yang bertanya-tanya tentang persahabatan mereka berdua. Orang-orang penasaran tentang topik obrolan mereka dan apa kegiatan perempuan itu selama berjam-jam di sana. Sudah jadi pengetahuan umum bahwa ibu dari laki-laki itu yang mereka sebut Bunda sangat pandai memasak. Rumah Bunda yang besar dan memiliki banyak kamar adalah rumah indekos paling legendaris. Bahkan ada ikatan alumni tak resmi dengan anggota ratusan dipersatukan oleh kegilaan mereka pada masakan Bunda. Setiap lebaran, Bunda memasak layaknya catering pernikahan. Terlalu banyak mulut yang harus diberi makan. Namun, jika cuma akses tak terbatas atas masakan Bunda yang jadi alasan persahabatan mereka berdua, orang-orang tidak percaya. Laki-laki itu yang biasanya mereka panggil abang adalah makhluk yang paling dihindari di rumah Bunda. Nomor 2 sesudah Blasteran Doberman yang galaknya di luar akal. Tapi untungnya sekarang sudah omong dan buta. Abang tidak galak, tidak menggigit, tapi orang-orang sering dibuat habis akal jika berdekatan dengannya. Setiap pagi dia membangunkan seisi rumah itu dengan belukannya di pintu dan setrek air panas untuk mandi. Dia menjemput baju-baju kotor dan bisa mengadat kalau disetorkan warna yang tidak sesuai dengan jadwal mencucinya. Sekalipun sanggup, Bunda tidak bisa memasang pemanas air bertenaga listrik atau sel surya. Anaknya harus menjerang air, secara air panas dan mencuci baju sewarna adalah masalah eksistensial bagi abang. Bukannya tidak mungkin berkomunikasi wajar dengan abang, hanya saja perlu kesabaran tinggi yang berbanding terbalik dengan ekspektasi. Dalam tubuh pria 38 tahun itu bersemayam mental anak 4 tahun. Demikian menurut para ahli jiwa yang didatangi Bunda. Sekalipun abang pandai menghafal dan bermain angka, ia tidak bisa mengobrolkan makna. Abang gemar mempretel TV, radio, bahkan mobil, lalu merakitnya lagi lebih baik daripada semula. Dia hafal tahun, hari, jam, bahkan menit dari banyak peristiwa. Dia menangkap nada dan memainkannya persis sama di atas piano, bahkan lebih sempurna. Namun dia tidak memahami mengapa orang-orang harus pergi bekerja dan mengapa mereka bercita-cita. Perempuan di perkarangan itu tahu sesuatu yang orang lain tidak. Abang adalah pendengar yang luar biasa. Perempuan itu bisa bebas bercerita masalah percintaannya yang berjubel dan selalu gagal. Tidak seperti kebanyakan orang, Abang tidak berusaha memberikan solusi. Abang menimpali keluh kesahnya dengan menyebutkan daftar album Genesis dan tahun berapa saja terjadi pergantian anggota. Gerutuannya pada kumpulan laki-laki brengsek yang telah menghancurkan hatinya dibalas dengan gumaman simfoni Beethoven dan tangannya yang bergerak-gerak memegangi ranting kayu bak seorang konduktor. Abang tidak bisa beradu mata lebih dari 5 detik, tapi sedikit pun Abang tidak pernah pergi dari sisinya. Ia pun menyadari sesuatu yang orang lain tidak. Lelaki di sampingnya itu bisa jadi sahabat yang luar biasa. Barangkali segalanya tetap sama jika Bunda tidak menemukan surat-surat yang ditulis Abang. Untuk kali pertamanya, anak itu menuliskan sesuatu di luar grup musik art rock atau sejarah musik klasik. Ia menuliskan surat cinta kumpulan kalimat tak tertata yang bercampur dengan menu makanan Dobby. Blasteran Doberman yang tinggal tunggu ajal. Tapi ibunya tahu itu adalah surat cinta. Barangkali segalanya tetap sama jika adik abang, anak bungsu Bunda, tidak kembali dari merantau panjang di luar negeri. Sang adik, kata orang-orang, adalah hadiah dari Tuhan untuk bertabahnya Bunda yang cepat menjanda. Disusul musibah yang menimpa anak pertamanya, seorang gadis yang bahkan tak sempat lulus SD yang meninggal karena penyakit langka dan tak ada obatnya. Lalu anak keduanya abang, mengidap autis pada saat dunia kedokteran masih awam soal autisme, sehingga tak pernah tertangani dengan baik. Anak bungsunya yang juga laki-laki menurut orang-orang adalah figur sempurna. Ia pintar, normal, dan fisiknya menarik. Ia hanya tak pernah di rumah karena sedari remaja meninggalkan Indonesia demi bersekolah. Barangkali sang adik tetap menjadi figur yang sempurna jika saja ia tidak memacari perempuan satu-satunya yang dikirimi surat cinta oleh kakaknya. Bunda tahu, secara air panas dan cucian berwarna seragam sudah resmi bergandengan dengan rutinitas lain perempuan itu. Dan bagi abang, rutinitas tidak sekedar hobi, tetapi eksistensi. Kali pertama Bunda mengetahui si bungsu dan perempuan itu berpacaran, Bunda langsung mengadakan pertemuan 4 mata. Ia memilih perempuan itu untuk diajak bicara pertama karena dipikirnya akan lebih mudah. Bagi kamu, ini pasti terdengar aneh. Mereka dua-duanya anak Bunda, tapi kalau ditanya siapa yang bisa mencintai kamu paling tulus, Bunda akan menjagokan abang. Perempuan itu terenyah. Apa-apaan ini? Pikirnya gusar. Jangan pernah memimpi dia akan memilih manusia satu itu untuk dijadikan pacar. Jelas tidak mungkin. Bunda melanjutkan dengan suara tertahan.
Dia mencintai tidak cuma dengan hati, tapi seluruh jiwanya, bukan basa-basi surat cinta. Tidak cuma rayuan gombal, tapi fakta. Adiknya bisa cinta sama kamu, tapi kalau kalian putus, dia dengan gampang cari lagi. Tapi abang tidak mungkin cari yang lain. Dia cinta sama kamu tanpa pilihan, seumur hidupnya. Tapi Bunda bukan malaikat yang bisa baca pikiran orang. Bunda tidak bisa bilang siapa yang lebih sayang sama saya, tidak akan ada yang pernah tahu. Saat itu mata Bunda berkaca-kaca, begitu juga dengan matanya. Tak lama mereka menangis berdua. Namun, dia tahu perbedaan dirinya dengan Bunda. Bagi perempuan itu, cinta tanpa pilihan adalah penjara. Dia ingin dirinya dipilih dari sekian banyak pilihan, bukan karena ia satu-satunya pilihan yang ada. Masih sambil berbaring dengan punggung tangannya, perempuan itu mengusap-usap rumput. Lengannya bergerak lambat dan gemulai, seolah menarikan tali perpisahan. Ia akan menjadi malam minggu terakhirnya di perkarangan serapi lapangan golf. Semalam mereka bicara bertiga, dia, Bunda, dan si bungsu. Dia tidak bodoh. Bunda, saya tahu dia tidak bodoh. Dia akan segera tahu kalian berpacaran. Mami, lebih baik dia tahu sekarang daripada nanti setelah kami menikah. Bunda melengakkan kepala dengan tatapan tak percaya. Bagi abangmu, apa bedanya sekarang dan nanti? Kamu tidak mungkin sembunyi-sembunyi seumur hidup. Anak laki-lakinya setengah berseru. Kalau perlu, kalian harus bersembunyi-sembunyi seumur hidup. Balas Bunda lebih tegas. Ini tidak adil, ini tidak masuk akal. Protes anaknya lagi. Jangan bicara soal adil dan masuk akal. Aturan kamu, aturan kita tidak berlaku bagi dia, desis Bunda. Kamu tidak tinggal di rumah ini. Kamu tidak mengenalnya seperti Mami. Suatu hari pernah ada anak indekos yang dibayar. Dia menyembunyikan 1 dari 100 sabun koleksi abang. Bunda sedang pergi ke pasar waktu itu. Abang mengacak-acak satu rumah lalu pergi minggat demi mencari sebatang sabunnya yang hilang. 3 mobil polisi menelusuri kota mencari jejaknya. Baru sore hari ia ditemukan di sebuah warung. Ada sabun yang persis sama dipajang di etalase dan abang langsung menyerbu masuk untuk mengambil. Penjaga warung menelpon polisi karena tidak berani mengusir sendiri. Kejadian itu mengharuskan abang pergi terapi selama beberapa bulan ke rumah sakit dan diberi obat-obatan penenang. Bunda tahu betapa anaknya membenci rumah sakit dan obat-obatan itu hanya membuat otaknya rapuh. Tak ada yang memahami bahwa 100 sabun adalah syarat bagi anaknya untuk beroleh hidup yang wajar. Kamu harus tetap kemari setiap malam minggu. Tidak bisa tidak, kata Bunda kepada perempuan itu. Dan selama di rumah ini, kalian tidak boleh kelihatan seperti kekasih. Buat kalian mungkin tidak masuk akal, tapi hanya dengan begitu abangmu bisa bertahan. Selepas berbicara dengan Bunda, mereka berbicara berdua. Mereka sepakat untuk selama-lamanya pergi dari kehidupan rumah itu. Tidak mereka terpenjara setiap minggu di sana. Mereka menolak menjadi bagian dari ritual menjerang air, cuci baju, dan 100 sabun. Di pekarangan dengan tinggi rumput seragam, mungkin perempuan itu mengucapkan selamat tinggal di dalam hati. Persahabatan yang luar biasa ternyata mensyaratkan pengorbanan di luar batas kesanggupannya. Perempuan itu mengucap maaf berkali-kali dalam hati. Sejenak lagi malam minggu terakhir mereka usai. Bunda menangisi setiap malam minggu, tidak pakai air mata, karena ia tidak punya cukup waktu. Ia menangis cukup dalam hati. Semua anak indekos kini menyingkir jika malam minggu tiba. Mereka tidak tahan mendengar suara lolongan, barang-barang yang diberantaki, dan seorang yang hilir mudik gelisah mengucap satu nama, seperti mantra, menanyakan keberadaannya. Kalau beruntung, abang akhirnya kelelahan sendiri lalu tertidur di pangkuan ibunya. Kalau tidak, sang ibu terpaksa menutup hari anaknya dengan obat penenang. Pada setiap penghujung malam minggu, Bunda bersandar kelelahan dengan bulir-bulir besar peluh membasahi wajahnya. Anaknya yang berbadan 2 kali lebih besar tertidur memeluk kakinya erat-erat. Selain dengkuran dan napas anaknya yang memburu, tidak ada suara lain di rumah besar itu. Semua pergi, Dobby telah mati. Bunda tak bisa dan tak merasa perlu mengutuk siapa-siapa. Mereka yang tidak paham dahsyatnya api akan mengorbankan dengan sembrono. Mereka yang tidak paham energi cinta akan meledakannya dengan sia-sia. Perempuan muda itu benar, dirinya bukan malaikat yang tahu siapa lebih mencintai siapa dan untuk berapa lama. Tidak penting, ia sudah tahu. Cintanya adalah paket air mata, keringat, dan dedikasi untuk merangkai jutaan hal kecil agar dunia ini menjadi tempat yang indah dan masuk akal bagi seseorang. Cintanya tak punya cukup untuk waktu untuk dirinya sendiri. Tak perlu ada kompetensi di sini. Dia dan juga malaikat tahu siapa juaranya.